Terkadang kita ini sebagai seorang hamba harus mengetahui bahwa tidak mungkin seseorang itu mendapat julukan hamba kecuali ketika dia menyembah Allah tanpa meminta ganti apapun dari ibadah yang dia lakukan. Itu adalah murni ketika kita melakukan taat adalah penghambaan kita dan pengabdian kita kepada Allah, bukan karena A dan bukan karena B. Dengan sifat yang seperti inilah seorang hamba itu dikatakan hamba. Kita katakan hamba itu seorang budak. Dan kemuliaan makhluk yang ada di atas muka bumi ini ketika dia mendapat julukan budak dari tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, panggilan yang paling aku senangi adalah ketika dipanggil oleh Allah sebagai seorang hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Abad katanya. Kapan seseorang itu dikatakan seorang hamba? Ketika memberikan badannya dan hatinya dan keseluruhannya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa manusia itu dengan derajatnya masing-masing. Oleh karena itu ada sebuah cerita. Ada beberapa kelompok manusia yang ditemui oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya. Idza ra'aita at-taqiyya masgufan fi talabir rabb wa qad alhahu dzalika amma siwa. Ya. Amma siwa bahwa abdulillahi haqqan. Apabila kalian melihat seorang yang bertakwa, yang dipenuhi kesibukannya dan hatinya di dalam mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan kesibukan dia itu membuat dia lupa dengan segala sesuatu, ya, sehingga tidak kepikiran apa-apa, itulah seorang hamba yang sebenarnya. Jadi totalitas di dalam penghambaannya kepada Allah. Jadi seseorang itu ketika fokus dengan sesuatu, dia akan lupa dengan yang lainnya. Dan ini biasanya adalah sifat seorang laki-laki nih, itu kalau sudah fokus, lupa dengan yang lainnya. Makanya ibu-ibu jangan marah. Kalau manggil-manggil suaminya main HP itu tidak dengarkan, itu biasa. Itu memang sifatnya laki-laki. Kalau sudah fokus dengan sesuatu, dia tidak akan berpikir dengan yang lainnya. Tanda fokusnya tidak mendengar telinganya dan tidak terbayang dengan apa-apa. Itu orang fokus itu. Faham ya? Begitupun orang yang fokusnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berkeinginan apapun kecuali yang dia fokuskan. Apa itu? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita sering kita dengarkan, tetapi bagus untuk buat kita pelajaran. Ya. Beliau Sayyidina Isa alaihi salam marra ala ta'ifatin minal ubbad qad ihtaraku minal ibadah ka'annahum sinanul baliyah. Ya. Berlalu Nabi Allah Isa alaihi salam kepada sekelompok manusia dari orang-orang yang ahli ibadah, yang benar-benar tenggelam di dalam ibadahnya. Badannya kurus sampai kayak pakaian yang tergantung, tidak ada badannya karena kurusnya. Cuma kain-kain saja begitu kayaknya. Karena banyaknya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, ma antum, apa kalian ini kok sampai seperti ini? Lalu mereka menjawab, nahnu ubbad, kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertanya Nabi Allah Isa alaihi salam,
Li ayyi shay'in ta'abbadtum. Untuk apa kalian ibadah ini? Apa tujuan dan maksud kalian di dalam beribadah? Qalu khawwafana Allahu minan nari fakhifna minha. Allah itu menakut-nakuti kami dengan nerakanya sehingga kami takut dengan neraka tersebut. Lalu tujuan ibadahnya apa? Takut kalau dia itu masuk neraka. Ini manusia. Derajatnya berbeda-beda. Jadi tidak bisa seseorang itu suruh sampean dengan selera satu, itu tidak mungkin. Allah tahu, oleh karena itu ketika taunya Allah dengan berbagai macam daripada makhluknya, Allah mempunyai banyak cara untuk mengajak orang-orang tergantung dengan kadarnya. Ada orang yang kadarnya seperti ini. Faham ya? Lalu berkata Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, wa haqqun 'alallahi an yu'amminakum ma khiftum. Maka hak sudah seharusnya bagi Allah memberikan keamanan kepada kalian daripada apa yang kalian takuti, karena kalian beribadah supaya diberikan aman dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya untuk takut supaya dilindungi, kalian akan aman dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, summa jawazahum, lalu meninggalkan mereka. Famarra bi akharina asadda ibadatan minhum. Lalu melalui sekelompok manusia yang ibadahnya lebih daripada yang pertama. Padahal yang pertama sudah seperti kain yang dijemur, tidak ada badannya sama sekali, sudah ibadah terus waktunya. Ini ketemu orang yang lebih ibadah daripada yang pertama. Lalu ditanya oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, li ayyi shay'in ta'abbadtum. Untuk apa kalian beribadah ini? Maksudnya kalian ibadah itu apa? Qalu sawwakanallahu ilal jinan. Allah membuat kami rindu kepada surga, katanya. Ya, apa orang tidak rindu dengan surga? Ya, di sana ada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad di sana. Tidak rindu bagaimana? Faham ya? Lalu fanahnu narju dzalik, katanya, dan kami mengharap itu dari ibadah yang kami lakukan, katanya orang-orang tersebut. Lalu dijawab oleh Nabi Allah Isa, fahaqqun 'alallahi an yu'tiyakum ma rajautum. Maka sudah harus bagi Allah untuk memberi daripada apa yang kalian harapkan. Kepengen melebu surga, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Summa jawazahum, lalu pergi meninggalkan mereka. Famarra bi akharin yata'abbadun. Lalu berlalu dengan kelompok yang lain yang mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi oleh Nabi Allah Isa, ma antum, apa kalian ini? Ibadah untuk apa kalian ini? Dijawab bukan lagi ubad, bukan lagi orang ahli ibadah. Mereka menjawab nahnu muhibbun, kami adalah pecinta. Lain kalau orang cintain, ya. Ya, orang pecinta ini tidak usah sama Allah, sudah sama makhluk saja. Sampean kalau punya anak bilang cinta sama anak, terus anaknya kepengin sekolah, sampean tidak ada kerjaan, orang tua yang cinta itu akan mengorbankan waktunya, tenaganya supaya keinginan anaknya itu bisa terpenuh. Itu orang tua kalau cinta. Tapi ada orang juga tidak peduli sama anaknya. Kerja dia banting tulang, kadang-kadang sampai keluar kota, rindu dengan keluarganya, banting tulang, banting tenaga, peras keringat. Sudah dapat uang untuk sekolah anaknya, apa minta balasan orang kerjanya orang tua nih untuk anaknya? Enggak, terbayar dengan apa? Dengan senyuman anaknya, cukup hilang capeknya orang tua sama itu. Iya apa enggak? Itu pecinta namanya. Begitulah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banting tulang apa? Cukup satu, apa? Ridhonya Allah cukup, sudah tidak minta apa-apa lagi.
dari semua apa yang dia lakukan ketika uangnya dikasihkan, tenaganya dikasihkan, hatinya dikasihkan. Cuma satu, ridhonya Allah, selesai semuanya. Minta apa lagi? Bapak saja sama anaknya seperti itu kok. Masih luar kota, kadang-kadang sampai ke luar negeri. Di tengah ombak tidak selesai-selesai. Sampai 6 bulan, 7 bulan baru balik lagi. Tidak tahu di ombak itu namanya laut, kadang-kadang tidak seperti apa, tidak bisa ditebak. Untuk apa? Keluarga. Biar saya yang di laut, keluarga yang penting cukup, bahagia di sana. Tidak minta apa-apa. Itu namanya orang tua yang cinta. Dibilang muhibbun lillah. Lam na'budahu khaufan min narihi wala syauqan ila jannatin walakin hubban lahu. Kami itu tidak beribadah bukan karena takut kepada nerakanya, dan kami beribadah ini bukan karena kepingin masuk surganya, tetapi karena rasa cinta kami kepada Allah. Ya sama-sama yang kerja ya. Ada orang yang berharap cuma gajinya, ada yang berharap ini karena hobinya, ini karena pengabdian kepada tuannya, itu beda. Itu lain semuanya itu. Ya, wa ta'dziman li jalalihi, dan pengagungan kepada Allah dijawab sama Nabi Allah Isa, yang semua dipuji itu. Yang takut sama neraka dipuji, yang kepingin masuk surga dikatakan kamu pasti masuk surganya Allah. Lalu ini orang yang dia beribadah karena rasa cinta, itulah dikatakan ya antum auliyaullahi haqqan, kalianlah aulianya Allah. Ya, wa ma'akum umirtu an uqim, dan bersama kalian saya diperintahkan sama Allah untuk berteman, untuk bersama-sama. Paham ya? Faqama baina adhurihim, ya. Maka Nabi Allah Isa itu diam dan tinggal bersama mereka yang beribadah karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa orang soleh yang duduk dengan teman-temannya, ya. Lalu di tengah pembicaraannya itu ada seorang ini yang bertanya, akhbir nianka, saya mau tanya ya sama tentang dirimu nih, bagaimana kamu keadaannya? Apa yang ditanya? Ya, apa yang membuat kamu ibadah kepada Allah dan memutus hubungan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Ini orang ahli ibadah yang ditanya. Apa sih sebab kamu ini ibadah secara totalitas itu sehingga kamu tidak berhubungan sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Diam, lalu dijawab dzikrul maut, ingat sama mati, membuat saya itu lupa untuk kumpul sama manusia, totalitas di dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kalau sudah mikir mati, Pak, ya, tidak kepingin lagi kerja untuk dunia. Pengennya Al-Quran terus, kepinginnya sholat terus. Kalau ingat sama alhamdulillah, kadang-kadang kita dibuat lupa, kadang-kadang kita dibuat ingat. Tapi jangan sampai lupa terus. Kadang-kadang kita perlu memaksa diri kita untuk mengingat yang namanya kematian karena kita terlalu banyak lupanya. Sebagai cambuk saja biar tidak macam-macam kita ini. Wa yusail maut, dari kematian itu, kematian apa yang kau takutkan? Kau sampai kamu takut sama yang namanya kematian ini? Lalu dijawab dzikrul qarbi wal barzah, ya, tentang apa yang terjadi di dalam kuburan dan di alam barzah, itu yang membuat saya takut. Wa yusail qabr, apa ketakutan apa dalam kubur yang kau takutkan? Khaufun nar, ya, wa rajaul jannah, saya takut kepada kuburan karena dikabarkan sama Nabi Muhammad kalau sudah di kuburan itu gampang, maka gampang ke belakangnya. Kalau sudah susah di kuburannya, ke belakangnya lebih susah. Saya kepingin gampang di kuburan itu supaya saya masuk surga dan selamat dari api neraka. Lalu dijawab, ya, inna wahidan biyadihi hadza kulluh,
ketahuilah bahwa satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangannya semua yang kau ucapkan ini. Semuanya ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahbabtahu, kalau kamu cinta, ya, membuat cinta kepada Allah, maksudnya Allah membuat engkau cinta kepadanya, ansaka jami'i dzalik, membuat engkau lupa kepada itu semuanya, sibukmu hanya untuk Allah, bukan untuk kuburan, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Masalahnya mahabbah itu wahbah. Mahabbah itu hadiah, cinta itu hadiah. Tidak bisa dipaksa cinta itu. Sampai bilang cinta, kalau tidak dikasih sama Allah, sampai tidak akan bisa mencintai Allah dengan benar. Karena itu minta supaya kita ini dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan cintanya Allah kepada kita, kita akan menjadi pecintanya Allah. Jangan terbalik. Jangan bilang saya mencintai Allah sampai Allah cinta sama salah. Minta sama Allah supaya kita dicintai oleh Allah. Dengan cinta Allah kepada kita itulah kita akan menjadi pecintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu bahwa yang namanya mahabbah itu wahbah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta di majelis-majelis yang seperti ini. Ketika kita bangun tengah malam, minta apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa in kanat bainaka wa bainahu ma'rifatun kafaka jami'a hadza. Kalau kau ada hubungan kenal sama Allah, di antara kamu kenal sama Allah, Allah dan kenal kepada kamu, saling kenal keduanya, oh cukup perkara kubur, perkara akhirat, perkara apa, tenang, jangan khawatir apa-apa sudah. Karena kamu sekarang menjadi orang yang dikenal sama Allah. Kalau terkenal sama Allah ini, malaikatnya kenal juga sama kita. Jadinya apa? Apa namanya itu? Suhro, terkenal. Apa sih namanya? Viral. Tapi viralnya bukan di mata manusia, tetapi di alam malaikat. Dan kebanyakan yang viral di alam malaikat itu tidak terkenal di mata manusia, kecuali beberapa manusia yang memang ditampakkan sama Allah bukan keinginannya, sebagai barokatus zaman, keberkahan bagi orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Memang ditampakkan, bukan dia menampakkan dirinya supaya terkenal. Tidak ada orang terkenal itu menampakkan dirinya, tetapi Allah menampakkan hamba tersebut supaya dijadikan keberkahan bagi orang-orang yang hidup di zamannya. Karena orang-orang yang mencintai suhroh, keterkenalan, itu tandanya tidak ada kesungguhan di dalam penghambaannya kepada Allah, karena dia tidak ada keikhlasan dalam hatinya, karena niatan daripada apa yang dilakukan supaya terkenal di mata manusia. Berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah memaksakan dirinya untuk terkenal, tetapi Allah yang membuat dia terkenal. Allahumma shalli ala Muhammad ya. La ilaha illallah ya. Oleh karena itu ya, manusia ini berbeda-beda ya. Ini Sayyidina Abdul Wahab Al-Haji, nisbat kepada suatu daerah. Ini bermimpi, di dalam mimpinya beliau berkata, ra'aitu Ahmad bin Nasir Al-Huzai fin naumi faqultu ma fa'alallahu bika. Beliau bermimpi sahabatnya Ahmad bin Nasir Al-Huzai di dalam tidurnya. Lalu beliau bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Ya, adkhalani alaihi fi darihi wa basata li hasiran min lu'lu'in wa ratbin an yaminihi. Faqala ya Ahmad, ya, kutilta fiyya wa sirtali. Faqultu na'am ya Rabb. Wa ha ana dha unzilu ilaika hatta tangdura ila wajhi jalla jalla
ya jalla jalaluhu. Beliau berkata, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah memasukkan saya kepada istananya dan dibentangkan untuk saya karpet yang terbuat dari permata, bukan karpet merah itu ya, yang bisa kesandung manusia kalau di sana. Ini karpetnya terbuat dari apa? Permata, dibentangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, hasir min lu'lu'in radbin an yaminihi, di sebelah kanannya ini ada ya min lu'lu'in, ya, permata yang sangat luar biasa. Ya Ahmad, lalu berkata Allah kepadaku, kutil tafiya, engkau terbunuh karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang meninggal sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kutil tafiya wasirtali, dan sekarang kau ada di sisiku. Lalu berkata Sayyidina Ahmad bin Nasir ini, na'am ya Rabb, ya. Lalu berkata Allah Subhanahu wa taala, ha anadha, ini saya, unzilu ilaika hatta tangdur ila wajhi, saya menjamumu saat ini supaya engkau bisa melihat kepada wajahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu manusia ini berbeda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika orang ini berbicara tentang cinta, Pak, yang sampean paling takutkan itu apa? Coba manusia saja, jangan sama Allah, sama manusia saja. Yang paling kita takutkan dari orang yang paling kita cintai itu adalah al-i'rad. Khauful takut kalau kekasihnya ini berpaling darinya. Kalau cinta sungguhan tapi ya, bukan cinta ketek-ketekan itu, bukan. Ya, kalau cinta sungguhan, yang paling ditakutkan dari seorang pecinta adalah khauful i'rad. Takut kalau kekasihnya berpaling darinya. Sehingga orang-orang yang soleh ini menghiasi hatinya dengan semua akhlak-akhlak yang mulia. Itu bukan untuk apa-apa, supaya hatinya selalu tampak indah ketika dipandang oleh Allah. Satu orang soleh ini sampai bingung orang-orang sekitarnya, banyak didolimi sama orang-orang sekitarnya, sampai orang-orang yang kesian sama orang soleh ini bilang, kok ndak dibalas orang-orang itu? Dijawab dengan jawaban yang sangat mudah sekali, falima nata'allamu idzan. Terus untuk apa kita ini belajar ilmu tasawuf ini? Kalau kita ini masih didolimi, mau balas orang yang mendolimi kita ini. Terus belajar apa? Untuk apa kita belajar sifatnya? Ya'fu aniddan bi idza kana fi haqqihi wa sababih wa idza udi'a haqqullah lam yakum ahadan li ghadabih. Buat apa belajar sifatnya Nabi Muhammad? Tahu sifatnya Nabi, kalau sudah didolimi badannya dan haknya, ya'fu, memaafkan. Buat apa belajar kalau kita tidak bisa mengamalkan itu semuanya? Falima nata'allamu idzan. Buat apa kita belajar terus kalau mau balas-balasan ini? Ilmu untuk diamalkan, bukan cuma didengarkan, bukan cuma dipelajari, bukan hanya untuk kagum-kaguman dengan kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana mereka menjadi orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ditakutkan adalah khauful i'rad, takut kalau kekasihnya itu berpaling. Ya, semoga kekasih kita tidak berpaling dari kita semua ya. Amin. Saya ini kemarin dengar dari keluarga saya, ini perempuan keluarga saya ini, bilang sama saya seperti ini, duh terserah sudah, laki saya ini, maksudnya suami saya, ndak ngasih saya apa-apa, ndak apa-apa. Hidup susah, ndak apa-apa. Kadang-kadang perbuatannya ndak jelas, ndak apa-apa. Yang penting satu, jangan mendua. Ini saya dengarkan kemarin. Mau ndak dikasih uang ndak apa-apa, mau hidup susah ndak apa-apa, kadang-kadang perbuatannya ndak jelas ndak apa-apa. Yang penting satu, jangan berat kok mainnya.
Berarti apa? Perempuan ini cinta sungguhan sama suami. Ini ada majelis ini depan saya, ini mesem-mesem anaknya. Istrinya bilang sama suaminya, cuma macam-macam mas, dari aku mati, sampean cok kawin maneh sampean. Biar jadi coba nanti saya ini ya. Tak kudo sampean. Bahkan kalau mati pun suaminya ndak boleh kawin lah. Mau digentayangi nanti katanya ya. Jadi hantu perempuannya supaya ndak tenang hidupnya suaminya. Sampai kayak gitu. Itu namanya cinta. Takut suaminya ini berpaling kepada yang lain. Kalau saya dulu Pak, orang tua saya meninggal, umi saya meninggal, saya yang nyuruh orang tua saya, abi saya untuk kawin lagi. Kawin bi. Orang tua saya yang enggak mau. Jangan kesian ibunya. Biasanya itu ya, yang begini ini perempuan enggak mau kawin lagi ketika suaminya meninggal dunia. Biasanya, tapi enggak semuanya. Karena perempuan ini main perasaan. Kalau laki, iya bener katanya. Kalau laki ini mainnya akal bukan main perasaan. Kalau abi saya ini dulu, saya yang nyuruh kawin lagi. Ya, tapi orang tua saya yang tidak mau kesian sama umi saya walaupun sudah meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu namanya cinta. Tidak mau berpaling dari kekasihnya dan takut kekasihnya kalau berpaling kepada yang lain. Begitupun orang yang cinta sama Allah. Makanya Habib Abdullah ini bin Muhammad Sihabuddin guru kita ngomong, kalian tuh punya banyak ketakutan. Kalian ini takut kalau miskin, takut kalau kena bala, takut kalau kena musibah, takut kalau ini. Kalau kita tidak punya ketakutan kecuali satu, takut ketika Allah memandang hati kita dan hati kita ini tidak layak dipandang sama Allah karena ada sifat-sifat yang jelek di sana sehingga Allah berpaling daripada kita. Tahu takutnya apa? Ada sifat yang jelek di dalam hati kita ini sehingga Allah tidak lagi memandang hati kita. Itu yang paling kita takutkan. Makanya hatinya itu bagaikan permata mereka. Kalau kita ini dikudo sedikit ngamuk aja. Ya Allah, itu dapatnya sholatnya sampean, ngamuk-ngamuk terus itu. Itu hasilnya puasanya, Ramadan selama 30 hari, ngamuan itu. Dapat apa sampean puasa, nahan hawa nafsu 30 hari? Kan sudah selesai puasanya Bib. Itu biar penanaman akhlak supaya dalam setahun penuh, begitulah kita harus menghabiskan hari-hari seperti pada bulan Ramadan, walaupun kita di luar Ramadan. Karena kita tidak menyembah karena Ramadan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Paham ya? Takut apa? Takut kalau Allah berpaling daripadanya. Ya. Takut kalau menjauh dari kekasihnya ini. Makanya kan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayyabatni Hud. Surat Hud itu wa khawatih. Ini membuat saya ubanan ini ketika membaca surat Hud dan yang semisalnya. Kenapa? Di sana itu ada beberapa perkataan dalam surat Hud yang membuat dalam diantaranya fastaqim kama umirta. Ada yang mengatakan karena di dalam surat Hud itu ada keadaan ahwal, keadaan bagaimana umatnya nanti pada hari kiamat, kepikiran umatnya sampai tumbuh ubannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini orang paling tampan sedunia ini. Jadi terasa aneh ketika ada ubannya. Sampai uban itu ketika masanya dihitung sama sahabat. 1, 2, 3, 4, ada 7 ubannya. Mesem sahabat, ini orang paling ganteng saat dunia ini. Sibta ya Rasulullah, ada ubannya wahai Kanjeng Nabi. Nah, saya badin khut wa ahwal, kepikiran sampean saya sampai keluar uban ini.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan kepikiran apa-apa, kepikiran kita sampai tumbuh ubannya. Mesem Kanjeng Nabi. Ganteng luar biasa. Semoga mata kita bisa melihat ya. Bisa bermimpi. Yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, yang paling cepat bisa melihat Rasulullah SAW. Yang paling bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram, yang paling cepat insya Allah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Karena hijabnya paling tipis. Ketika dia melihat hal yang haram, seakan-akan dia itu memberikan hijab kepada matanya sendiri. Seakan-akan dia berkata, saya lebih senang ini daripada yang itu. Suruh milih, ini haram, ini Nabi Muhammad, milih mana? Bohong kalau bilang Nabi Muhammad sampean. Lebih senang lihat yang haram, yang betul. Mau sampai kapan? Tanyakan sama badan. Mau sampai kapan saya gini terus? Dibohongi sama pandangan-pandangan apa ini? Adanya penyesalan nanti ketika meneruskan pandangan-pandangan ini terus. Pak, sampean kangen sama Kanjeng Nabi, berdoa untuk bisa melihat Nabi, berusaha untuk bisa bermimpi Nabi. Walaupun tidak mimpi, sampean dalam keadaan diridhoi dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup rindunya Nabi walaupun kita tidak mimpi, itu sudah keadaan yang baik untuk kita semuanya. Faham ya? Tanyakan, mau sampai kapan saya ngeliat haram terus sampai saya tidak bisa ngeliat Nabi Muhammad SAW. Jadikan hiburan kita ini hiburan yang baik dan semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari hiburan yang membuat kita nanti semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiburan itu majelis, hiburan sholat berjamaah, sumpah baca sholawat. Harapannya ya Allah semoga tambah dekat terus saya sama Nabi Muhammad. Dihibur badannya dengan sholawat. Itu namanya hiburan. Faham ya? Jangan cari hiburan terus ngeliat orang-orang yang haram-haram, bukan mahramnya. Yang laki ngeliat perempuan, yang perempuan ngeliat yang laki, apa terus? Makanya ada kesunahan untuk menikah supaya ta'affuf, menjaga badan dari hal-hal yang haram. Karena itu omongan orang-orang ini kadang-kadang keliru. Ini tidak boleh anak kecil, ini boleh dipandang sama orang dewasa. Katanya siapa haram itu jadi halal kalau kita jadi dewasa ini. Atau ada omongan ini yang belum menikah tidak boleh lihat, kalau sudah nikah berarti boleh melihat. Katanya siapa? Justru yang sudah menikah itu lebih tidak boleh melihat karena sudah ada yang halal. Makanya orang kalau berzina sebelum menikah dia hanya dicambuk, tetapi orang berzina setelah menikah dia dirajam hukumnya dalam Islam sampai meninggal dunia. Kenapa? Zinanya dia setelah menikah hukumannya lebih berat di dalam Islam ini. Harus paham ya. Semoga bisa bermimpi semuanya sama Rasulullah SAW. Dimulai dari menjaga mata, itu yang pertama. Sholawat yang banyak. Kalau ngeliat haram terus tidak akan bisa bermimpi Rasulullah SAW. Mau dihargai berapa sama sampean? Mimpi Kanjeng Nabi ini mau dihargai berapa? Seandainya ada maharnya, mulai ngumpulkan uang saya dari sekarang untuk bayar. Seandainya bisa dibayar. Tapi tidak bisa, hanya untuk orang-orang yang jaga mata saja dan banyak bersolawat sama Nabi Muhammad yang akan dimuliakan untuk bisa bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan itu mahal. Sayangnya jarang orang yang lebih tertarik kepada melihat hal-hal yang haram, itu masalahnya. Semoga dicabut ya keinginan untuk melihat haram dari hati kita. Amin Allahumma amin ya. Terakhir ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham ini ya fi siyahatihi ya wa huwa ahdul muhibbin qailan yaqulu fi siyahatihi ala jabalin nadman. Mendengar seseorang pecinta di dalam perjalanannya secara nadom, berbentuk sebuah syair, berdendang bahasa kita ya, berdendang sambil bernyanyi, kullu shay'in laka maghfur siwal i'radi anni qad wahabna minka ma fata
wa baqiya ma fata minni. Segala sesuatu yang kau lakukan kepadaku maghfur, saya ridho, saya terima, apapun namanya itu, kecuali satu yang saya minta, yang saya tidak kuat. Apa itu? Jangan berpaling dari saya, katanya orang pecinta ini. Kau mau ngasih saya bala, ngasih penyakit, ngasih apa, ngasih, bebas ya Allah, bebas, saya terima, saya terima, saya terima. Yang penting satu ya Allah, jangan berpaling dari saya. Engkau telah memberikan aku segala sesuatu. Aku sebagai hamba yang selalu kurang-kurang di dalam beribadah kepadamu. Sambil nangis sambil berdendang. Apapun yang kau lakukan ya Allah, bebas ya Allah, saya terima. Begini seharusnya seorang pecinta. Untuk ini kita belajar ilmu tasawuf ini. Jangan ngamuan jadi orang ya Pak ya. Apa? Jangan ngamuk. Kalau ibu-ibu ngamuan memang ngamuan semua, tidak ada, sabar. Saya ini ngomong sama Bapak, jangan ngamu orang laki, Pak. Ya, rumah itu apa katanya orang lakinya? Kalau orang lakinya ayem, walaupun perempuannya ngoceh terus, maka akan ayem keluarganya. Karena orang laki tiangnya. Sebenarnya kalau tidak kuat, melaku-melaku, oh, sudah ya. Kalau tidak kuat dibawa jalan. Jangan dibales. Ya, dijak ngomong lagi ketika perempuannya sudah diam. Enggak katanya ya. Karena tidak akan dengarkan omongan sampean. Sampean buat salah akan diingat selama-lamanya, tapi kalau mereka salah akan lupa dengan kesalahan. Makanya orang paling ahli sejarah itu perempuan. Saya tadi baca cerita ya, belajar Senin sama Habaib-Habaib sama Kiai-Kiai, belajar baca kitab tadi. Ketika masa sakitnya Nabi Muhammad SAW, 7 hari terakhir sebelum beliau meninggal dunia ini, berada di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Beliau sakit 13 hari. Ya, jadi 5 hari sebelumnya itu masih keliling di rumah-rumah istrinya. Ketika sudah semakin sakit, beliau minta izin sama istri yang lainnya untuk tinggal di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi kuburan sekarang yang sampean ziarahi di Madinah itu rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Kuburan sampean ziarah itu loh di Madinah. Amin Allahumma. Semoga bisa ziarah semuanya. Amin Allahumma. Itu rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Ya. Itu Rasulullah sudah sakit parah ini. Sayyidatuna Aisyah sakit juga kepalanya. Laporan, ya Rasulullah sakit kepala, doakan saya. Terus katanya Rasulullah, ya Aisyah, sakit kepalamu itu tidak apa-apa, cuma sebentar. Kalau saya ini sakit, takutnya saya ini meninggal dunia nanti. Marah Sayyidatuna Aisyah, Pak. Ya Allah, ini Rasulullah kayaknya kepingin saya meninggal dunia, tidak didoakan kepala sakit saya ini. Kalau saya meninggal nanti kau hayal mau kawin lagi terus tinggal sama istri-istri yang lainnya, itu ya kan? La haula wala quwata illa billah. Sampai kepikiran ke situ perempuan ini. Ini perempuan mulia, berilmu, istrinya Nabi Muhammad. Masih seperti ini keadaan. Jadi sampean bapak-bapak jangan heran kalau istrinya sampean sekarang seperti itu keadaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak didoakan gara-gara sakit kepala, itu dibilang berharap Rasulullah saya ini meninggal dunia supaya bisa kawin lagi nanti katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai seperti itu ya. Jadi kalau sampai dapat istri itu kok sabar apa? Itu pengecualian. Ya semoga langgeng keluarganya semua ya. Tapi kalau sampean kalau Anda dapat istri cerewet itu tidak akan jadi wali sampean. Ya. Kalau orang yang balaknya di rumahnya, dia tidak akan dapat balak ketika di luarnya. Kalau orang itu tidak dapat balak di rumahnya, maka balaknya di luarnya. Kalau orang sudah dapat balak di rumahnya, dia tidak akan dapat balak di luarnya.
Kalau dia tidak mendapatkan bala di rumahnya, maka nanti balanya akan ada di luarnya. Jadi dimanapun dia akan mendapatkan bala. Jadi yang sabar, sabar. Dari situ tertampak ya halim, bijaksananya seorang laki-laki. Bagaimana dia harus menghadapi lautan kehidupan ini. Harus ahli ya. Nelayan ini kalau tidak pernah kena ombak atau takut sama ombak, dia tidak akan menjadi nelayan yang ahli. Jadi biasakan dengan ombak ini. Nanti lama-lama sampean tahu, oh kayak gini. Oh ini ribut. Oh ternyata uang toh obatnya, kasih uang. Beres, sudah diem semuanya harusnya ya. Ya, semoga berkah semuanya ya. Yang semangat ini ada Hol Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Yang ada niat semoga dimudahkan untuk berjalan ke Gresik semuanya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa berdiri di dalam barisan beliau semuanya. Seorang pemimpin aulia yang Allah muliakan untuk bisa tinggal di Indonesia ini. Semoga kita ada di benderanya nanti. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah.